wabarakatuh. Uh, di sini saya dan dua teman saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai materi kami tentang recovery data digital yang telah kami upload di channel YouTube. Adapun soal yang pertama yaitu apa perbedaan yang paling kentara antara backup, restore, dan recovery? Yang akan langsung saya jawab. Backup adalah proses menduplikasi atau mengcopy data-data dari suatu perangkat atau media penyimpanan ke media, perangkat atau sistem lain secara offline maupun online untuk mengamankan data dengan cara menyalin data agar ketika salah satu media penyimpanan rusak, hilang atau terkena virus, data-data penting yang dimiliki tidak ikut hilang, tidak rusak, serta kapanpun dan dimanapun tetap dapat diakses dengan mudah. Jadi, inti dari backup itu menduplikasi dan mengcopy untuk mengamankan data dengan cara menyalin data. Kemudian ada restore. Restore adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi misal data kita terhapus secara tidak sengaja, maka kita masih dapat mencari file-file tersebut dalam recycle bin komputer untuk kemudian dikembalikan ke tempat lokasi semula file itu berada di suatu folder tertentu. Jadi kalau restore itu untuk mengembalikan sebuah file data ke tempat semula ketika kehilangan itu tidak sengaja kita hapus. Dan yang terakhir ada recovery. Recovery adalah suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala. Recovery tidak hanya terpaku pada data saja, karena juga dapat memulihkan suatu sistem. Proses recovery juga dapat Anda lakukan walaupun data-data yang hilang sudah tidak lagi di dalam recycle bin. Jadi, untuk recovery ini adalah pemulihan sistemnya. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu salah satu alasan hilangnya data adalah akibat dari munculnya virus di PC kita. Jika kita ingin mengembalikan data dengan software yang didownload dari internet dan ternyata file tersebut mengandung virus, apakah file kita bisa kembali seperti semula dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, jadi jika kita menggunakan software recovery dan softwarenya itu ternyata tidak bisa, kita bisa melakukan cara yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan recovery bawaan dari laptop kita atau Windows Recovery. Nah, jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan pertama untuk mengembalikan data-data yang hilang terkena virus terbawa oleh software recovery data. Namun, jika menggunakan cara tersebut tidak bisa dan kerusakannya sudah kita tidak bisa tangani, maka kita harus membawanya pada orang yang ahli dalam merecovery data agar data kita tidak hilang semuanya. Tuh. Jadi untuk melakukan recovery data ini yang paling mudah yaitu dengan cara menggunakan sistem bawaan Windows. Yang kedua, menggunakan software. Namun jika itu tidak berhasil kita lakukan, sebaiknya bisa dibawa langsung ke ahli recovery data. Selanjutnya, nomor 3 akan dijawab oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 itu, apakah setiap data memiliki intake data? Jika intake data tidak dapat direcovery lagi, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan data? Jadi, di sini setiap data itu memiliki karakteristik masing-masing dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan data, kita dapat menggunakan atau menganalisa yang tepat aplikasi apa yang digunakan. Di sini saya akan mencoba menjawab dengan aplikasi yaitu Data Recovery Wizard, yaitu fungsinya untuk memulihkan dan mengembalikan data yang hilang. Software ini mampu memulihkan
memulihkan data, yaitu bisa diinstal aplikasinya. Selain itu, software pemulihan untuk Windows yang mendukung file, partisi, dan pemulihan data secara lengkap. Software ini bisa memecahkan semua masalah kehilangan data dari mulai memulihkan file yang dikosongkan, dari recycle bin atau hilang karena software crash, hard disk yang diformat atau rusak, serangan virus, kehilangan partisi, dan alasan lain yang tidak diketahui Windows. Ia memulihkan data dari partisi diformat dengan nama dan jalur penyimpanan yang asli. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Dari 5 software yang dicantumkan dalam PPT, apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing software tersebut? Yang pertama itu ada Rekuva. Untuk kelebihan Rekuva sendiri ini, yang pertama itu bisa merecovery hampir semua jenis file dari berbagai media seperti USB, SD card, HDD, dan sebagainya. Yang kedua itu ini adalah salah satu kelebihan yang tidak dimiliki software recovery gratisan lainnya. Rekuva bisa mengembalikan data dari USB atau hard disk yang baru diformat atau bahkan rusak. Selanjutnya itu bisa melakukan deep scan sehingga memperbesar keberhasilan recovery data. Fitur untuk memastikan file yang sudah dihapus tidak bisa direcover lagi, berguna untuk keamanan. Memiliki versi portable, kita bisa memakai Rekuva tanpa harus menginstalnya. Untuk kekurangannya itu, pada saat diinstal, Rekuva akan mencoba untuk menginstal program lain, tapi opsi ini bisa dimatikan dengan menghapus tanda centangnya. Yang kedua itu aplikasi text disk, kelebihannya yaitu mengembalikan partisi yang terhapus. Recovery tabel partisi memiliki banyak fitur yang memungkinkan cocok dipakai baik oleh pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Dapat di-download secara bebas karena merupakan software yang termasuk freeware, mudah digunakan. Untuk kekurangannya itu tampilannya terlihat kurang menarik karena tidak berbasis GUI. Yang selanjutnya itu ada Get Data Back. Kelebihannya yaitu dapat mengembalikan hampir semua jenis file seperti Word, Excel, PPT, atau PowerPoint, PDF, foto, musik, video, aplikasi, dan sebagainya. Dapat mengembalikan data dari media penyimpanan yang tidak dapat diakses lagi. Dapat mengembalikan data yang telah rusak. Untuk kekurangannya yaitu belum tentu dapat 100% mengembalikan data yang hilang. Bila hard disk yang berisi file data yang terhapus telah tertimpa oleh data lain, maka akan menyulitkan program recovery untuk mengembalikan data. Yang terakhir ini ada isi recovery, kelebihannya dapat mengembalikan data yang telah terformat yang berbeda file system dengan file system sebelumnya, dapat mengembalikan data melalui jaringan. Untuk kekurangannya itu harus menggunakan 2 Google Drive. Selanjutnya, untuk nomor 5 bisa dijawab oleh teman saya. Ini Sina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apakah setelah melakukan recovery data yang telah hilang, data tersebut masih dibilang aman dan bisa dijalankan. Jadi, di dalam recovery ini tentu saja proses backup yang lebih cepat, perlindungan yang lebih baik untuk alat-alat virtual, serta solusi pengarsipan atau identifikasi untuk membantu mempermudah mengidentifikasi serta menemukan data secara lebih cepat untuk melakukan backup dan keamanan data. Selain itu, kepentingan kebutuhan untuk melakukan recovery data akan tetap diperlukan di masa mendatang, bahkan justru akan semakin tinggi. Karena ancaman dari berbagai virus dan ransomware yang juga selalu mengalami perubahan dan kemajuan juga akan semakin mengkhawatirkan. Nah, ransomware ini dapat menyerang berbagai macam bidang kehidupan, mulai dari perkantoran sampai dengan gadget dan smartphone. Maka dari itu, kebutuhan melindungi data dan sistem juga akan semakin tinggi, dan backup adalah salah satu base perlindungan paling dasar yang wajib dimiliki oleh semua individu dalam masyarakat digital mendatang. Jadi kesimpulannya ini, si backup ini adalah salah satu solusi di mana jika kita kehilangan data, kita bisa melakukan backup agar lebih cepat perlindungan yang lebih baik untuk data kita. Nah, di sini masih terbilang aman karena
dalam ranah keamanan data, si proses backup ini memang bagus dan tentunya masih bisa digunakan. Dan jika kita kehilangan datanya itu di laptop atau tidak secara sengaja kita hapus atau terhapus, kita masih bisa carinya di recycle bin dan tentu saja datanya itu bisa dipulihkan lagi di komputer atau laptop kita, maka data tersebut masih terbilang aman dan bisa digunakan lagi karena kita menghapusnya itu juga secara tidak sengaja dan masih bisa terlihat di recycle bin. Mungkin jika kalau misalnya ada data yang terjangkit virus yang memang sudah tidak bisa dipulihkan, maka itu sudah tidak aman lagi dan tidak bisa dijalankan lagi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang dalam menjawab, mohon maaf dan mohon koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.